Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala lisani wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan usia kepada kita di hari Sabtu tanggal 2 Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh para ulama yaitu bulan untuk menyiram. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam bibit, bulan Sya'ban bulan untuk menyiram, bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil. Sebagaimana perlombaan itu harus ada pemanasannya. Kalau orang ingin juara harus melakukan pemanasan. Demikian juga ibadah di bulan Ramadan, agar kita bisa sampai kepada derajat la'allakum tattaqun, itu perlu kepada muqaddimah terlebih dahulu. Di antaranya dengan kita mempersiapkan diri dari semenjak bulan Rajab, kemudian Sya'ban yang dikenal dengan istilah Syahrul Qur'an, bulannya para pembaca Al-Quran, karena di bulan ini para ulama kita mencontohkan sudah mulai meningkatkan aktivitas mereka dengan Al-Quran. Bahkan sebagian ulama sudah mengambil cuti, kalau bahasa kitanya sudah menutup toko dari bulan Sya'ban. Sya'ban tutup, Ramadan tutup, buka lagi Syawal. Ya, kalau kita tidak bisa seperti itu, ya minimalnya ada niat untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Sya'ban, supaya nanti di bulan Ramadan sudah gaspol kalau kata orang zaman sekarang. Ya, sudah pemanasan dari sekarang, ya. Kemudian bulan Ramadan sudah nyaman ibadah maksimal. Kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zaidu dalam kitab Taujihat Islamiyah. Nanti kita akan gabungkan dengan kitab yang lain yang membahas masalah yang sama, itu berkaitan hukum jenggot. Ya. Lagi-lagi yang disebutkan dalam aturan pesantrenan kita, aturan lembaga kita tentang anjuran memelihara jenggot, itu ternyata bukan hanya sebagai aturan lembaga, tapi sebagai amalan yang berlandaskan dari syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa tentang syaitan. Allah berfirman, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kami akan perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Ini di antara misi syaitan, menjadikan manusia senang untuk merubah ciptaan Allah. Ya. Mancung hidung yang awalnya mancungnya 2 cm misalkan, ingin ditambah jadi 3 cm. Ya, pasang apa namanya? Silikon. Pipi ya, yang ini kayaknya enggak pas, enggak sama ini. Disamakan pakai, ya ada operasinya kan. Dagu ingin lancip,
pakai silikon. Ya, ingin supaya senyumnya ada apa istilahnya itu? Kelemput, lisung. Nah, lisungnya dioperasi juga. Subhanallah. Bahkan artis-artis itu tidak ragu untuk melakukan operasi sesar padahal tidak ada kebutuhan demi agar anaknya lahir di tanggal cantik. Subhanallah. Ya, saya ingin anak saya lahirnya tanggal 17 Agustus. Ya, sesar. Subhanallah. Ya. Maka ini diantara visi syaitan, menjadikan orang senang merubah ciptaan Allah. Ibu-ibu ini halis nih rada badak ya, agak besar ini, ujungnya harus dilentikkan, ya. Bahkan betapa banyak wanita yang cukur habis, kemudian digambar lagi. Akhirnya tiap pagi dia jadi pelukis. Ya, karena kalau belum dilukis nggak ada halisnya. Akhirnya dia ngelukis halis dulu, ya. Subhanallah. Ya. Dan banyak sekali contoh-contohnya berkaitan dengan hal ini. Para ulama mengatakan kalau bukan untuk pengobatan maka hal-hal seperti ini terlarang. Ya. Seperti hatta memasang behel gigi, kalau bukan untuk pengobatan, gigi dia sudah bagus itu, tapi dia ingin gaya saja, maka ini terlarang. Karena masuk ke dalam hadis tentang wanita di zaman sahabat yang senang mengikir giginya, dikikir supaya agak terlihat merenggang. Dan di masa itu trennya seperti itu. Jadi kalau ingin terlihat lebih muda, giginya dikikir. Ya, kalau di kita kan biasanya merenggang itu gigi bayi, ya. Gigi anak-anak tuh ada renggang-renggannya. Nah itu di masa itu trennya seperti itu. Dikikir supaya terlihat lebih muda. Maka ini terkena larangan dari Rasulullah SAW. Demikian juga tato. La'ana Rasulullah SAW al-washimat wal-mustawshimat, yaitu orang-orang yang suka membuat tato atau memintakan dibuatkan oleh orang lain. Ini pun diantara bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hatta di buku pedoman pesantren sudah dijelaskan. Di antaranya pegawai wanita tidak memakai, kalau tidak saya di kesantrian, kalau salah dulu ada apa, bukan pegawai, santri, memakai apa namanya, lensa, kontak lens, kecuali kalau memang ada kebutuhan medis. Kalau ada kebutuhan medis cuma beda lagi, ya. Karena kebayang Pak kalau santri-santri kita warna matanya beda-beda, ya, ada biru, kuning, hijau, oranye, ya. Subhanallah. Ya, maka hal-hal yang seperti ini kata para ulama hendaknya dihindari kecuali kalau memang ada kebutuhan medis. Ada kebutuhan medis. Bahkan di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang hidungnya patah. Kemudian awal mulanya ditambal pakai perak, namun membusuk. Maka Nabi SAW mengizinkan untuk diganti dengan emas. Jadi harta yang terlarang saja, kalau berkaitan dengan medis bisa jadi boleh. Ya, seperti memasang untuk memperbaiki tulang. Demikian juga di surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu."
Apa saja yang diperintahkan Rasul kepada kalian maka lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Adapun yang dilarang dari kalian maka tinggalkan. Di ayat yang tadi Syekh Muhammad Jamil Zainu di ayat yang terdapat di surat An-Nisa, wala amurannahum falyughayyiruna khalqallah, kata beliau, wal halqul lihya taghyiru li khalqillah wa ta'atun lisyaitan. Kata beliau, mencukur jenggot ini merubah ciptaan Allah dan mentaati syaitan. Jadi kalau beliau itu tulisannya memang tegas ya. Dalam berbagai pembahasan tegas, A, B. Wa qad amara Rasul SAW bi'afahi wa naha an halqiha. Nabi SAW telah memerintahkan untuk memelihara jenggot dan melarang dari mencukurnya. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, juzzus syawarib wa arful liha khaliful majus. Cukur kumis, ya, juzzus syawarib, pendekkan kumis, wa arkhul liha, biarkan, arkhu itu biarkan, ya, khaliful majus, selisilah orang-orang majusi. Kata beliau, ayqasu ma tala 'anis syafah min asy-syarib wa 'aful lihya mukhalafatan lil kufar. Cukur yang ada dari rambut yang ada di atas bibir, maksudnya kumis, dan panjangkan jenggot sebagai bentuk menyelisih orang-orang kafir. Ya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan ashrun minal fitrah, ada 10 hal bagian daripada fitrah. Ya, manusia itu ada di atas fitrah ini. Di antaranya yang beliau sebutkan mencukur kumis, memanjangkan jenggot, i'fa'ul lihya, wasiwak, bersiwak. Ya, kalau sekarang bisa digantikan dengan sikat gigi. Ini pun kata para ulama bisa diposisikan sebagai siwak, walaupun siwak dengan kayu arok itu lebih baik. Wastinsyaqul ma, memasukkan air ke hidung ketika wudu terutama. Faqassul adhafir, memotong kuku. Ya. Ini mudah-mudahan tidak ada yang kukunya panjang ya. Biasanya disisakan satu. Buat apa? Ngorek celi. Nah, ya. Buat garuk-garuk kuping. Kan sudah ada cotton bud, jadi tidak perlu ya. Demikian juga beliau membawakan hadis riwayat Bukhari, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Wal halqul lihyah tasyabbuhun bin nisa. Dan mencukur jenggot ini bagian dari menyerupai wanita. Mu'ridun litardi min rahmatillah atau mu'arradun litardi min rahmatillah. Dia khawatir terkena laknat. Beliau kata-katanya hati-hati ya. Khawatir terhindarkan dari rahmat Allah. Ya. Demikian juga hadis riwayat Ibnu Jarir dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda, lakinni amarani Rabbi azza wa jalla an ufiya lihyati wa an aqussa syaribi. Akan tapi Allah telah memerintahkan kepadaku untuk memanjangkan jenggotku dan mencukur kumisku. Wa ifa'ul lihya amrun min Allah wa rasulih. Memanjangkan jenggot ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Wa huwa wajibun li muhafadzati Rasul wa sahabatihi 'alaiha wa linahil warid fil ahadithi an halqiha. Kata beliau, dan hukumnya ini wajib. Yang tepat itu hukumnya wajib. Sebagian orang mengatakan sunnah. Ini kan sunnah. Ya.
Nah, kenapa wajib? Pertama, Rasul mempraktekannya. Kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah, itu kita akan dapati di antara sifat Nabi SAW itu berjenggot. Demikian juga para sahabat mengetahui bacaan Rasulullah ketika sholat dari mana? Bittirabil lihiyatihi, dari pergerakan jenggotnya. Ketika ada pergerakan jenggot berarti lagi baca. Demikian juga para sahabat, kita lihat ya biografi para sahabat. Ali bin Abi Thalib jenggotnya besar walaupun badannya tidak terlalu besar. Ya, demikian juga Umar, Utsman, Abu Bakar dan yang lain. Dan ditambah di sana ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menambahkan la yajuzu halqu sya'ril khaddain. Hendaknya kita tidak memotong rambut yang ada di pipi. Ya. Au natfihima, apalagi dicabut. Ya. Beres. Ya. Dulu anak punya teman dari Lombok. Dia nggak cukur, tapi cabut. Jadi jenggotnya itu habis tapi dicabutin. Ya kita biasa saja sekamar. Ya. Kemudian lama-lama dia baca buku-buku Syekh Idahram. Tahu Syekh Idahram? Orang Syiah ya, yang menulis buku mengenal hakikat Wahabi itu. Ya. Dan wah ini makin bahaya ini. Ya, mahasiswa Libya, dia belajar di Libya tapi bacaannya Idahram. Ya, akhirnya ada yang nasihatin. Ya, jadi ya hatta dicabut pun jangan. Kalau mau cabut apa? Bulu ketiak. Bulu ketiak. Ada seorang ulama, dia ketika ke masjid, di sebelah sana ada orang yang suka cerita palsu. Maka apa yang dilakukan? Dia cabutin bulu keteknya. Maka orang itu komentar, Anda cabut bulu ketek di masjid. Apa kata beliau? Apa yang saya lakukan lebih baik daripada apa yang kau lakukan. Apa yang saya lakukan ini sunnah. Ya walaupun ya mungkin kurang pas ya, tapi ini untuk menjelaskan bahwa apa yang saya lakukan lebih baik daripada apa yang kau lakukan. Engkau bercerita dengan cerita palsu di masjid lagi. Ya. Sementara saya melakukan hal yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dicabut agak kesulitan, boleh dikurut, ya, boleh dikurut. Atau pakai alat, sekarang kan sudah ada ya. Panas nggak kalau pakai ketek itu? Yang kalau buat ibu-ibu tuh biasanya buat bulu betis tuh putih gitu ya, cairan. Nanti cepat dia. Tapi nggak tahu kalau untuk ketiak itu apakah panas atau tidak. Ada yang pernah nyoba? Belum ada ya. Jadi tidak mesti dicabut, yang penting bulunya hilang. Ya, karena ada sebagian orang yang seumur hidup tidak pernah dipotong. Wah, kebayang panjangnya itu. Ketahuannya gimana pas ketika ya dimandikan jenazahnya. Oh, panjang gitu. Ya, mau nggak mau harus dipotong dulu. Kemudian yang ke-8, asbata tib anna lihya taqil luztin min darbati syams wa halqiha yadurru bil jildi. Kedokteran menetapkan bahwa memelihara jenggot itu bisa lebih menjaga apa luztin itu ya? Amandal ya. Amandal, menjaga tenggorokan. Bahkan dalam buku yang lain ya tentang hukum jenggot ini yang ditulis oleh Muhammad Al-Hamid, beliau mengatakan bahwa kedokteran pun menetapkan bahwa jenggot ini bermanfaat untuk gusi. Sebagaimana rambut bermanfaat untuk isi kepala. Ya. Demikian juga jenggot bermanfaat untuk gusi. Kemudian yang ke-9 kata beliau, al-lihyatu zinatun lirrajul.
Jenggot itu perhiasan bagi laki-laki. Khalaqahallahu lahu wa li ba'dit tuyur. Allah ciptakan untuk laki-laki, bahkan untuk sebagian hewan. Kadik. Apa dik ini? Ayam jantan. Pernah lihat Pak ayam jantan jenggotan? Ini kata beliau ya, Anda juga nggak paham. Kata beliau kadik. Liyatamayyaz 'anil untha. Untuk dibedakan mana ayam jantan, mana ayam betina. Kalau kambing itu jantan saja yang berjenggot atau betinanya juga berjenggot? Jantan saja. Masya Allah. Ya. Jadi Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lakinya memang sudah berjenggot, perempuannya tidak berjenggot. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan alhamdulillahilladzi zayyana ar-rijal bil liha. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan laki-laki indah dengan jenggotnya. Dan ini bukan hanya ada di syariat Nabi Muhammad, hatta di kisah Nabi Musa, wala ta'khudh bilihyati. Jangan engkau ambil jenggot. Jadi jenggot ini bukan hanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi pun kata para ulama itu jenggot. Sebagian ada yang mengatakan kan sekarang orang Yahudi berjenggot juga. Kita diperintahkan untuk menyelisih orang Majusi, tapi orang Yahudi berjenggot juga. Gimana dong? Cukur berarti kalau gitu. Nah, bukan seperti itu. Ya. Ketika ada perintah di syariat kita, maka kita mengamalkan syariat kita. Adapun ketika mereka mengikuti, yaitu urusan mereka. Dan memang orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi menyelisihinya. Seperti pohon idkhir. Mereka tahu tentang hadis pohon idkhir. Oleh karenanya di sana banyak ditanam pohon-pohon yang akan menjadi tempat persembunyian orang-orang Yahudi di akhir zaman. Pohon-pohon yang di akhir zaman akan berbicara, wahai muslim, di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh dia. Mereka tahu. Akhirnya mereka banyak tanam pohon itu. Subhanallah. Walidzalika lamma dakhala rajulun ala zawjatihi lailatal urs wa qad halaqa lihiyatahu allati ra'athu biha sabiqan fa'aradat anhu. Oleh karenanya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Di malam pertamanya wanita ini mendapati suaminya ini mencukur jenggotnya, padahal sebelumnya berjenggot. Mungkin ketika nazar ada jenggotnya ya. Pas malam pertama kok jadi nggak ada. Fa'aradat anhu. Dia pun berpaling. Walam yu'jibha manzar. Ya, penampilannya menjadi tidak menarik baginya. Wa sa'alat ba'dun nisa'i imra'atan limadha ikhtarat zawjan dzalihya. Kemudian dalam kisah yang lain ada sebagian wanita bertanya kepada wanita yang lain, kenapa anti memilih laki-laki yang berjenggot? Maka kata dia, inni tazawwajtu rajulan wa lam atazawwaj imra'atan. Saya ini menikahi laki-laki, bukan menikahi wanita. Ya. Jadi memang jenggot ini benar-benar memperlihatkan kelaki-lakian seseorang. Tapi kalau yang nggak ada gimana? Nggak usah pakai obat juga. Ya. Nah itu nggak usah, biarin saja seadanya. Apalagi kalau itu bisa berbahaya. Ya, jadi alami saja, nggak usah pakai obat. Ya, ada yang pakai obat. Tapi ya silakan kalau memang tidak bahaya ya nggak masalah ya, boleh-boleh saja. Misalkan ada yang jenggotnya berat sebelah ya. Sebelah sini panjang, sini pendek. Ya, silahkan kalau mau pakai obat selama itu tidak berbahaya bagi tubuh. Adapun kalau bahaya maka terlarang. Seperti di zaman sekarang ada kemarin dengar ya dari salah seorang jemaah, istrinya bidan. Di zaman sekarang katanya ada sebagian artis yang bisa menyusui padahal dia tidak hamil dengan dikemo.
Jadi ada kemo khusus agar mengeluarkan air susu ASI. Akhirnya ketika artis-artis itu mengambil anak, mengadopsi anak, disusui. Apa hukumnya? Ya. Hukum persusuannya kalau memang benar yang keluarnya susu, ya itu tetap jadi mahram, ya. Kalau memang itu keluarnya susu dan minimalnya 5 kali susuan yang kenyang, ya. Sang anak benar-benar melepaskan susunya sendiri. Itu kan syarat 1 kalinya. Nyusu lepas, jadi 5 kali. Tidak didorong kepalanya. Lama. Itu belum 1 kali itu, ya. Ya memang lepas sendiri. Ya. Terutama kan sebagian orang nggak mau menyusui anaknya. Ya, lebih baik sapi yang menyusui anaknya. Ya, khawatir kecantikannya menurun kalau menyusui, ya, sebagian artis, ya. Maka ini terlarang. Ya, tidak boleh wanita menolak untuk menyusui anaknya kecuali ada mudarat kesehatan. Nah, kemudian bagaimana hukum dengan kemonya itu? Boleh atau tidak? Ya tergantung. Kalau memang itu dibutuhkan dan tidak membahayakan tubuh, maka ini menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin mengangkat anak. Jadi masyarakat kita banyak orang yang mengangkat anak, tahu-tahu mengangkat anak, tapi tidak disusui. Tidak disusui juga oleh saudari-saudarinya. Sulit nanti di kemudian hari. Ya, ketika besar otomatis dia harus menutup aurat, ya, kemudian tidak bisa berdua-duaan, tidak bisa bersentuhan dengan suaminya, ya. Tapi kalau sudah disusui menjadi bibi persusuan dan seterusnya, maka ya ini lebih mudah, ya. Apalagi kalau dengan metode seperti itu tidak berbahaya, maka itu menjadi solusi. Kemudian yang ke-10 kata beliau, halqul lihyati minal munkarat yajibun nahyu anhu liqaulihi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ya. Cukur jenggot ini bagian dari kemungkaran, hendaknya kita berusaha untuk melarangnya, menghilangkannya. Berdasarkan hadis, siapa yang melihat kemungkaran maka hilangkan dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa minimalnya dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Sa'altu rajulan yahliqu lihyatahu hal tuhibbur rasul. Kata syekhnya, saya pernah bertanya kepada seorang yang mencukur jenggotnya. Dia bertanya, apakah engkau mencintai Rasul? Dijawab, na'am katsiran, iya sangat. Faqultu lahu Rasul yaqul a'ful liha. Kalau engkau memang mencintai Nabi, Nabi mengatakan panjangkan jenggot. Falladhi yuhibbu Rasul yuti'uhu am yukhalifuhu. Maka beliau bertanya, yang mencintai Rasul itu mentaati atau menyelisihinya? Ya, kata beliau, yuti'uhu, ya tentu harus mentaatinya. Wa wa'ada bi infaiha. Kemudian kata orang itu, saya janji akan memanjangkan jenggot. Ya, subhanallah. Ini diantara bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Jamil Zain. Kemudian kata beliau, idza aradatka zaujatuka fi i'la'i fa'il lihya. Kalau istrimu, ini terutama laki-laki, tidak setuju dengan perbuatanmu memanjangkan jenggot, faqul laha, ucapkan ini, innani rajulun muslimun, saya ini muslim, akhafu in asaitu rabbi, saya khawatir kalau saya bermaksiat kepada Rabbku, wa qaddim laha hadiyah, kemudian berikan hadiah. Nah, ini diantara cara nasihat atau diskusi dengan perempuan. Perempuan itu KO kalau sama hadiah, Pak. Ya. Jadi perempuan itu KO kalau sama hadiah, apalagi hadiahnya warna kuning, emas, ya. Apalagi ada berliannya, sudah KO. Jadi kalau sedang diskusi itu, kalau kekeh seperti itu, kasih, ya, ini hadiah, itu lebih nerima, ya. Apalagi ditambah sama tas kesukaannya, ya, Dior misalnya. Ya, tapi jangan berlebihan, ya. Itu yang semestinya.
Wadhkur laha qaulahu sallallahu alaihi wasallam, sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Zat Sang Maha Pencipta. Ya, kemudian kita tambahkan dari kitab lain, ya, kitab ini judulnya Hukmul Lihyah fil Islam, hukum jenggot dalam Islam, ditulis oleh Muhammad Al-Hamid, pengajar dan khatib di Masjid Jami' Sultan, ya, rahimahullah taala, di Halab di Suriah. Ya. Kita langsung kepada pembahasan, ya, atau ada tambahan dalil, ya, dalam riwayat Tabrani. Ini riwayat Tabrani, mazhab Syafi'i itu biasanya pengambilan hadisnya dari kitab Tabrani, ya, Mu'jamul Kabir atau yang lainnya. Di dalam riwayat Tabrani, Nabi SAW bersabda, man lam yahliq anatahu wa yaqlim adfarahu wa yajuzu syaribahu falaysa minna. Ini hadisnya tegas, tapi mungkin ada penjelasannya. Ya, siapa yang tidak mencukur bulu kemaluannya, tidak memotong kukunya, tidak mencukur kumisnya, maka bukan bagian dari kami. Maksudnya bukan bagian dari cara beragama kami. Ya, bukan keluar dari Islam, tidak. Demikian juga man lam ya'khudh syaribahu falaysa minna. Siapa yang tidak memotong kumisnya bukan bagian dari kami. Jadi mencukur kumis ini harus wajib. Batasannya seperti apa? Ketika bibir sudah mulai tertutup, itu harus dipotong. Ya, kalau tebal nggak masalah sebenarnya, tebal. Tapi kalau sudah nutup, nah ini nggak boleh. Kayak siapa tuh ilmuwan ternama yang sampai Chaplin. Chaplin bukan segini aja. Bukan, siapa? Einstein. Nah itu Einstein, panjang sekali dia. Ya, itu maksudnya. Ya, bukan Chaplin. Kalau Chaplin segini, ya. Nah, demikian juga Ibnu Abbas mengatakan, man mathala bisya'ar falaysa lahu 'indallah khalaq yaumil qiyamah. Siapa yang buat rambut palsu, ya, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari, atau di sini apa? Masalahu disebutkan dalam nihayah, muslatu sya'ar halquhu minal khudud wa qila natfuhu. Ya, jadi mencukur atau mencabutnya, atau au taqdiruhu bisawad, atau merubah menjadi hitam. Ya, jadi dilarang kita mewarnai jenggot dan rambut dengan warna hitam. Yang bolehnya merah, coklat, kuning, atau yang semisalnya, dengan katan. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain, la tashabbahu bil a'ajim a'fu liha. Jangan kalian mengikuti orang-orang ajam, panjangkan jenggot. Dan banyak sekali hadisnya. Tapi kita langsung saja ke pembahasan, itu ini. Bagaimana pandangan madhab-madhab terhadap jenggot ini? Dalam madhab Hanafiyah disebutkan dalam kitab Ad-Darul Mukhtar. Ini kitab masyhur, ya, dalam madhab Hanafi. Kalau kita buka Bidayatul Mujtahid, itu akan mendapatkan sebutan pengarang kitab Ibnu Rushd tentang kitab Darul Mukhtar ini, yang mengutip dari atau untuk mazhab Hanafi. Disebutkan dalam kitab Darul Mukhtar, wa yahrumu 'ala ar-rajul qat'u lihyatihi. Haram bagi laki-laki untuk mencukur jenggot. Wa saraha fi nihayah bi wujubi qat'i ma zada 'ala al-qabdah. Bahkan di dalam kitab Nihayah dijelaskan wajib mencukur yang lebih dari
satu genggam. Ya. Ini dalam kitab itu. Walaupun ini diperselisihkan juga ya. Jadi kalau sudah satu genggam boleh dicukur. Bawahnya ya. Bukan sudah satu genggam dicukurnya atasnya. Habis. Ini satu genggam bawahnya yang dicukur. Ya. Wa mal akhdhu minha wa hiya duna dzalika. Ya, adapun mengambil yang masih di bawah itu, maksudnya lebih pendek dari satu genggam, kama yaf'aluhu ba'dul magharibah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat, maksudnya di sini orang-orang Maroko ya. Wa mukhannatsatir rijal, dan orang-orang yang dia mukhannats ya, laki-laki tapi mengikuti gaya perempuan, falam yubihu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang membolehkan. Wa akhdhu kulliha fi'lu yahud, dan mengambil semuanya ini adalah perbuatan orang Yahud Hindia. Wa majusul ajim an Fathul Qadir, intaha dari Fathul Qadir. Ini dalam mazhab apa? Hanafi. Ya, demikian juga Shahibun Nihayah, ini masih dalam mazhab Hanafi. Ya, tentang kewajiban mencukurnya seketika lebih dari satu genggam. Hakadha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min al-lihati min tuliha wa 'ardiha kama rawahu Tirmidzi fi jami'ihi. Ya. Dan seterusnya. Baik, kemudian mazhab Maliki. Sekarang mazhab Maliki. Hurmatu halqil lihyah wa kadza qassaha idza kana yahsul bihi muthla. Ya, ini dalam mazhab Maliki. Ya, dijelaskan dalam kitab Syarhur Risalah Abul Hasan dan hasyiahnya Al-Adawi. Itu disebutkan larangan untuk mencukur jenggot. Wa kadza qassah, demikian juga memendekkannya. Jadi larangan itu bukan hanya mencukur habis, tapi memendekkannya pun terlarang, kecuali kalau sudah lewat dari satu genggam. Idza kana yahsul bihi muthlah. Amma idza talat qalilan wa kana al-qassu la yahsul bihi muthlah fa huwa khilaful aula. Adapun kalau memanjang dan memendekkannya tidak menjadi muslah, ya, muslah itu apa nanti disebutkan di bawah ya. Fa huwa khilaful aula, maka ini makruh kama yu'khadh min syarh risalah. Wal muslah ma'naha at-tankil kama fil qamus muhit huna tashwih. Ya, jadi tashwih ya, jadi muslah itu ketika memang apa ya, ada yang mengatakan dicabut tadi ya, ada yang dihitamkan, ada yang mengatakan ketika terjadi hal yang buruk dengan jenggot itu. Ini dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i fi syarhil apa ini? Al-Lu'ab atau apa? Al-Ubab ya. Tapi di sini juga ada pun disebutkan juga dari kitab Al-Um juga nanti ya. Dari kitab Syarhul Al-Ubab. Qala Syaikhan, berkata Syaikhan dalam mazhab Syafi'i itu siapa? Ya. Syaikhan dalam mazhab Syafi'i, Nawawi dan Rafi'i. Wa yukrah halqul lihyah, dibenci mencukur jenggot. Wa ataradahu Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah ya tidak setuju bi anna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu nassa fi kitabil ala tahrim. Ya, bahwasanya beliau tidak setuju Imam Syafi'i mengharamkannya di dalam kitab Al-Um. Wa qala Al-Auza'i, berkata Imam Al-Auza'i, as-shawab tahrimu halqiha jumlatan li ghairi illatin biha. Berkata Imam Al-Auza'i, yang benar haram mencukurnya secara jumlah ya, secara umum. Ya, li ghairi illah, karena memang tidak ada illah dalam pembahasan. Kemudian wa mithluhu fi hasyat Ibnu Qasim Al-Ibadi al-Kitab al-Madhkur. Demikian juga kitab apa? Hasyiah Ibnu Qasim Al-Ibadi. Ini mungkin yang suka membahas mazhab Syafi'i faham ya kitab ini. Kemudian mazhab Hanabilah.
nassa ala tahrimi halqil lihya. Ya, sama menunjukkan akan haramnya mencukur jenggot. Faminhum man saraha bi anna al-mu'tamad hurmatu halqiha. Di antara mereka ada yang dengan jelas-jelasnya mengatakan haram mencukurnya. Ya, wa minhum man saraha bil hurmah wa lam yahukka fihi khilaf. Di antara mereka ada yang mengatakan haram dan tidak ada khilaf. Jadi ada yang mengatakan dalam mazhab Hambali enggak ada khilaf sama sekali. Ya. Kasahibil insaf, seperti pengarang kitab Al-Insaf. Siapa namanya itu? Al-Hajjawi atau siapa? Kama ya'lam dzalika bil wuquf 'ala syarh al-minhaj wa syarh munazzamat apa ini? Munazamatil adab wa ghairiha. Wa bima taqaddama anna hurmata halqil lihya min dinillah wa syar'i. Maka bisa kita ketahui bahwa ya, memanjangkan jenggot ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa syubhat, ya. Idda'a anna al-amr fi katsir mimma warada 'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun li mujarrad isyara ila ma huwa afdal. Syubhat yang pertama yaitu sebagian orang mengatakan ini hanya afdal saja, bukan haram. Ya, namun kata-kata khaliful majus, selisih di orang-orang majus, itu menunjukkan akan kewajiban. Karena menyelisih orang majus hukumnya apa? Wajib. Ya. Demikian juga tadi ada kata-kata laisa minna, bukan bagian dari kami. Ini pun menunjukkan akan kewajiban. Kemudian yarul katibu, ya, karena kitab ini sejatinya bantahan ya kepada satu orang yang nulis di majalah Kuwait, di negara Kuwait, tentang bolehnya cukur jenggot. Nah, ini beliau membantah itu. Penulis itu mengatakan bahwa menyerupai orang-orang musyrik itu terlarang kalau maksudnya tasyabbuh. Itu. Kalau tidak maka tidak. Ya. Maka dijawab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melarang seorang memakai sendal yang ada rambutnya. Wa innaha min libasir ruhban. Sesungguhnya itu bagian daripada pakaian orang-orang ruhban, ahli ibadahnya kaum Nasrani. Ya. Entah bagaimana sendal yang ada rambutnya, anak kurang paham. Mudah-mudahan bukan sendal hotel ya. Ya, mudah-mudahan bukan seperti sendal hotel. Cuman yang disebutkan dalam hadis seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, anal khuruj amma allafahuna syudzuz wa anna tahrim law kana manutan bil musyab mujarrada la harim alaina al-an infal lihya. Menyelisih kebanyakan orang itu syadz. Ya, sekarang kebanyakan orang apa? Cukur jenggot atau manjangkan jenggot? Cukur, bahkan habis. Ya, ini syadz katanya. Menyelisihi. Ya, sementara masyarakat kita memang sudah biasa mencukur jenggot. Maka ya, jawabannya yang menjadi patokan agama kita bukan kebanyakan orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, niscaya engkau akan menjadi orang yang tersesat. Jadi patokan agama kita bukan kebanyakan orang, bukan adanya khilaf. Sebagian orang kan berdalil dengan khilaf ya. Kan ulama itu juga bolehin. Ulama itu juga cukur jenggot. Ustaz itu juga cukur jenggot. Ingat nanti di hari kiamat kita akan ditanya tentang madza ajabtumul mursalin. Apa jawabanmu kepada seruan para rasul? Kita tidak akan ditanya bagaimana jawabanmu kepada seruan ustaz itu, seruan syekh itu. Tidak ada. Seruan mazhab itu tidak ada. Namun yang akan ditanya nanti madza ajabtumul mursalin. Ya, apa jawaban kalian terhadap seruan para rasul? Tapi mungkin ini saja ya supaya tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan yakinlah ketika Allah SWT memerintahkan sesuatu pasti ada manfaatnya, dan ketika melarang sesuatu pasti ada bahayanya
Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagi kita semua. Wallahu taala a'lam. Kalau di sana ada 4 menit lagi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oh ada, silakan. Allah. Kalau yang untuk mewarnai rambut, Iya. kalau sejauh ini yang Anda pahami itu ketika rambutnya putih baru diwarnai gitu. Iya. Nah, kalau dasarnya hitam sekali warna lain boleh nggak? Ya, ya sebetulnya anjurannya betul ketika sudah memutih ya. Ketika sudah memutih itu dianjurkan untuk dirubah berdasarkan sabda Nabi SAW, ghayyir hada, rubah ini. Nah, jadi ada perintah Nabi kepada sebagian sahabat, rubah ini, kalau sudah putih rubah. Bagaimana kalau masih hitam? Ya, kalau tidak perlu ya tidak usah ya. Kecuali kalau sudah ada mulai putih-putih gitu ya, boleh itu bisa dirubah ya. Tapi apakah terlarang kalau dirubah? Setahu Anda tidak terlarang juga. Ya, jadi boleh-boleh saja. Cuman kan tergantung instansi kita tempatnya. Kalau di tempat kita kerja, apalagi santri, kebayang nggak santri itu Pak? Kalau main burung, main hijau ya, tentu nggak seperti itu juga ya. Ya, jadi ya mungkin ini baiknya diamalkan ketika memang sudah berubah. Ya, karena berdasarkan sabda Nabi SAW, ghayyir hada, rubah ini. Ya, dan para sahabat pun mereka merubah ketika memang sudah putih, dan para ulama pun demikian. Kita lihat amalan para ulama, mereka memakai apa itu katan itu ketika sudah putih. Sya'ban ya, Syekh Ali Nasir Al-Faqihi, gurunya Syekh Abdul Razak itu merah terus jenggotnya ya. Sya'ban juga sama ayahnya beliau merah ya, awalnya seperti agak hitam. Kalau pertama diwarnai itu seperti agak hitam ya, kalau dari jauh tuh agak hitam, tapi lama-lama nanti dia kuning memudar. Itu kalau yang asli murni itu yang seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, Allah taala alam. Nah, kemudian bagaimana dengan anfaqah? Ini anfaqah ya. Anfaqah, apakah ini bagian daripada jenggot atau bukan? Ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Ada yang mengatakan ini bukan bagian dari jenggot ya. Hatta kalau di Indonesia itu Ustaz Abdul Hakim ya, kita lihat sendiri beliau cukur sama dengan ukuran kumisnya. Jadi dia yang ada di sekitarnya ya. Jadi ada yang membolehkan. Demikian juga kalau di sana Syekh Abdul Karim Ar-Ruhaili, bagian akreditasi, mungkin yang pernah ke Al-Matuk juga ya, Syekh Abdul Karim Ar-Ruhaili itu cukur bagian sini. Dan banyak ada beberapa masyayikh kita lihat anfaqah ini dicukur. Walaupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak, mengatakan anfaqah bagian daripada lihiyah, bagian daripada jenggot. Bahkan Syekh Abdul Razak itu beliau berpandangan tidak ada anjuran untuk mencukur lebih dari 1 genggam. Makanya kita lihat jenggot beliau panjang, dan murid-murid beliau ada yang lebih panjang lagi, ada yang sampai paha ya, macam-macam ya. Kalau kena angin tuh lumayan tuh Pak, ngegeleber ya. Jadi subhanallah ya. Gue kalau pas pakai motor ya, motor pakai helm kan, tapi itulah keindahan laki-laki. Ya, mungkin ini saja karena sudah jam 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.